Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan channel 406. Channel ini membahas kitab-kitab Islam yang sekarang dipelajari, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Sekarang kitab Ta'limul Muta'allim yang dibahas di channel ini di fasal yang kedua, memasuki fasal yang kedua, yaitu niat di waktu belajar. Fasal yang pertama, fin niyati fi hali ta'allumi, niat di waktu belajar. Halo teman-teman yang belum menonton fasal yang pertama, silakan menonton di video-video sebelumnya. Oke, terima kasih. Sekarang lanjut membahas kitab Ta'limul Muta'allim. Yes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fin niyati fi hali ta'allumi. Niat di waktu belajar. Pertama, niat di waktu belajar. Tsumma la budda minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Wajib berniat waktu belajar, sebab niat itu menjadi pokok dari segala hal. Ya. Ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu innamal a'lu bin niyati, segala sesuatu tergantung pada niat. Itu adalah niat di waktu belajar, itu segala sesuatu tergantung pada niat. Innamal a'lu bin niyati, segala sesuatu tergantung pada niat. Jadi di kitab Ta'limul Muta'allim ini yaitu membahas niat di waktu belajar. Jadi kalian yang masih belajar, saya juga masih belajar. Saya sebelum belajar atau sebelum sekolah itu sudah niat. Atau malamnya juga saya sudah niat, besok mau belajar, besok mau sekolah untuk belajar. Itu sudah niat, itu niat namanya. Jadi segala sesuatu itu juga tergantung pada niat. Yang lebih bagus itu kalian kalau misalnya belajar atau pekerjaan apapun, kalian niat. Saya ini gimana nih ya, cukup bilang kalau misalnya itu pekerjaan apapun nggak dengan niat, yaitu pasti amburadulnya gimana ya, nggak semangat atau gimana gitu. Kayak sebenarnya gini, sholat itu pakai niat. Kalau misalnya nggak pakai niat, itu mau apa? Sholat apa juga? Pasti Gusti Allah juga bilang lu sholat apain? Niatnya kagak. Sholat apa? Pasti Gusti Allah bilang gitu. Pakai bahasa itu ya, enggak kamu gitu. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niat. Dan kalau misalnya tidak niat, amburadul gimana ya, nggak semangat atau gimana ya, lemes. Kayak semodelnya gini, sholat nggak pakai niat, itu pasti sholatnya berantakan. Itu saja, minimal contohnya itu saja. Niat sholat nggak pakai niat, sholatnya nggak amburadul, dan juga nggak tahu arahnya mau kemana. Enggak. Lanjut. Mana sih? Wa kam min hadis sahih, ada lagi hadis sahih wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ini hadis niat. Hadisnya mana? Kam min amalin yatasawwaru bi suratin a'malid dunya wa yasiru bi husni niyati min a'malil akhirah, wa kam min amali yatasawwaru bi suratin a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah.
Jadi artinya banyak amal perbuatan yang berbentuk amal dunia lalu menjadi amal akhirat sebab niatnya bagus. Dan banyak juga amal akhirat yang karena buruk niatnya maka menjadi amal dunia. Jadi gini, contohnya misalnya banyak amal perbuatan yang berbentuk amal dunia lalu menjadi amal akhirat sebab niatnya bagus. Sholat itu bagus, sholatnya bagus, niatnya bagus. Kalau misalnya lalu menjadi misalnya amal akhirat, amal banyak juga amal akhirat yang karena buruk niatnya maka menjadi amal dunia. Jadi gini, banyak nih ya, kayak modelnya di sifat-sifatnya gitu, niatnya bagus tapi jelek. Niatnya bagus tapi jelek. Apa itu? Ya kalau misalnya kita mau ngaji, hampir diliatin sama dia, itu juga buruk, menjadi amal dunia. Itu bisa jadi kalian mau mengaji itu amalnya niatnya akhirat bukan dunia. Semua itu amalnya akhirat supaya bagus gitu. Kayak sebenarnya gini, mau sholat supaya di bahasa Indonesianya ya, bahasa sininya dipuji, mau dipuji itu jelek. Jadi semua itu kalau misalnya perbuatan itu bagus tapi maunya dipuji, itu namanya jelek, itu namanya amal dunia, enggak amal akhirat. Kalau misalnya sekolah atau ngaji atau sholat jamaah, banyaknya sholat berjamaah terus mau dipuji sama siapa, sama tetangga maupun itu anaknya, bukan, lanjut aja. Jadi saya lanjut niat baik dan buruk. Ini niatnya di waktu belajar yang baik dan yang buruk. Jadi di waktu belajar hendaknya berniat mencari ridha Allah. Tuh sudah bilang di kitab Ta'limul Muta'allim ini wajib ya. Kalau misalnya mau belajar niatnya mencari ridha Allah, kebahagiaan akhirat, memerangi kebodohan sendiri dan segenap kaum bodoh, mengembangkan agama dan melanggengkan Islam. Sebab kelanggengan Islam itu harus diwujudkan dengan ilmu. Zuhud dan takwa pun tidak sah jika tanpa berdasar ilmu. Syekh Imamul Ajail Burhanuddin Sahibul Hidayah menyanyikan syair gubahan sebagai ulama. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun fil alamin azimah liman bihima fi dinihi yatamassaku. Fasadun kabirun alimun mutahatiku, hancur lebur orang alim tak teratur. Wa akbaru minhu jahilun mutanasiku, lebih lebur bila si jahil ibadah ngawur. Huma fitnatun fil alamin azimatun, keduanya menjadi fitnah menimpa ganas di dunia. Liman bihima fi dinihi yatamassaku, atas yang mengikutinya sebagai dasar peri agama. Wa yanwi bihi syukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badan, belajar pula hendaklah niat untuk mensyukuri kenikmatan akal dan badan yang sehat. Kalau misalnya kita mencari ilmu, belajar,
berniatlah kepada mencari ridho Allah, dan pula jangan dan belajar pula hendaknya diniati untuk mensyukuri kenikmatan akal dan badan yang sehat. Belajar jangan diniatkan untuk mencari pengaruh, kenikmatan dunia ataupun kehormatan di depan sultan. Itu sultan penguasa lain, jadi itu dipuji biasanya. Ada hadisnya, laukanan nas kulluhum abidila dila'tuhum wa tabarra'tu an walaihim. Andaikan seluruh manusia itu menjadi budak belianku, niscaya kemerdekaan seluruhnya dan bebaskan dari kekuasaanku. Dilanjut di part 2 ya. Oke, dah.